menentukan arah politik Indonesia ke depannya, Bapak. Bukan sebagai penerus, tapi menentukan arah perjalanan bangsa. Halo Sobat Gen Z, selamat datang di podcast Suara Demokrasi, jaga suara, wujudkan demokrasi. Tempat kita ngobrol santai dan hal-hal penting yang lagi booming. Jadi tema yang kita ambil yaitu pemilih pemilu untuk Gen Z. Dan spesial banget nih, karena hari ini kita nggak sendirian ke Ajang. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Rendano. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, terima kasih Kak Ayla dan Kak Ajeng yang sudah mengundang kami. Terima kasih. Sama-sama Bapak, gimana nih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Senang banget nih kita bisa ngobrol langsung nih sama Bapak soal gimana sih peran dan tanggung jawab Gen Z dalam memilih dunia politik dan pemilu nanti ke depannya. Luar biasa nih temanya. Betul. Oke Bapak, kan kita tahu ya bahwa pemilu sekarang nih banyak melibatkan pemilih muda nih, Ya. terutama dari Gen Z. Nah, menurut Bapak nih, gimana sih, seberapa penting sih peran Gen Z dalam menentukan arah politik Indonesia ke depannya, Bapak? Wah, ini luar biasa nih ya Kak Ayla dan Kak Ajeng. Luar biasa pertanyaannya, karena ini pertanyaan yang memang sangat substansial dalam sebuah proses demokrasi, khususnya ya negara kita saat ini. Kita tahu bahwa Indonesia mendapat bonus demografi yang cukup besar, ya 2020-2030 itu. Nah, implikasi daripada bonus demografi itu adalah komposisi penduduk kita. Itu di usia 17 sampai dengan 30 tahun itu komposisinya itu menempati peringkat terbesar. Paling tinggi ya? Paling tinggi, kurang lebih 60%. 60% dari jumlah penduduk. Nah, pertanyaannya seberapa penting? Sangat penting. Sangat penting, Mbak. Ya, karena ini kita ingat ya, ada satu pernyataan retorika yang begitu ya semacam memiliki kekuatan magis yang begitu besar yang disampaikan oleh proklamator kita yaitu Bung Karno pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda kalau nggak salah ya, 28 Oktober 1948 dengan judul Di Bawah Bendera Revolusi. Itu Bung Karno, proklamator kita, sempat menyatakan bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Oke, saya Pernyataan itu, ya, itu maknanya mendalam loh, bukan sekedar retorika. Ya, Bung Karno jauh-jauh hari sudah bisa memprediksi bahwa pemuda bukan sekedar sebagai penerus, tapi penentu arah perjalanan bangsa. Makanya muncullah retorika. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting? Sangat penting, sangat penting, Mbak. Ya. Apalagi kalau kita melihat komposisi jumlah pemilih 2024 pada saat pemilu 2024 kemarin itu dari jumlah kurang lebih 204 juta DPT, ya 204 juta itu 55%-nya itu adalah kaum muda, kaum Gen Z. Karena kita juga waktu tahun kemarin baru pertama kali ini Pak. Betul. Iya. Dan komposisi yang pemilih pemula di tahun 2000 dalam pemilu 2024 itu dari jumlah pemilih DPT 204 juta yang baru pertama kali itu. Itu persentasenya juga gede. Berarti ya, Pak, di Gen Z ini. Ikut nyoblos ya kemarin ya? Waduh, luar biasa. Berarti sudah mulai menunjukkan peran sebagai generasi muda, bukan sebagai penerus, tapi menentukan arah perjalanan bangsa. Tapi Pak, realitanya sekarang nih, anak muda sekarang nih ada yang apatis nih Pak. Kayak menurut mereka tuh kayak pilihan mereka itu nggak penting buat kayak hidup mereka. Jadi menurut Bapak itu penyebabnya dan gimana caranya buat ngatasin pemuda yang masih apatis? Nah, ini memang problem, Mbak. Problem untuk kita penyelenggara. Ya, kalau kita lihat tadi dari komposisi jumlah pemilih pemula yang cukup besar ya, dalam komposisi DPT, kalau misalnya sikap apatis itu ya
berujung kepada tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu. Bisa dibayangkan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bukan sebagai penerus tapi penentu arah perjalanan bangsa, pasti kaum Gen Z tidak akan terlibat di situ. Nah, banyak faktor penyebab sampai terjadinya sikap apatis. Salah satunya ya, tentu perilaku elit politik. Nggak bisa kita pungkiri ya, teman-teman, bahwa perilaku elit politik ini juga itu yang membuat menjadi faktor penyebab kaum Gen Z jadi malas, itu apatis dengan politik. Tapi kalau bicara apatis, sebetulnya itu bagian dari sikap. Dan kalau dalam demokrasi itu sikap juga. Nah, tapi kembali ya, kepada apa yang disampaikan oleh proklamator kita, Bung Karno, presiden pertama kita, yang mana juga tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita melihat strukturnya secara normatif, landasan filosofisnya jelas. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau berbicara soal khususnya ya di alinea keempat, bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Republik Indonesia, maka disusunlah ya, untuk melindungi, mencerdaskan dan lain-lain. Artinya bahwa yang bertugas melindungi, mencerdaskan itu adalah pemerintah yang dibentuk. Nah, kita lihat lagi datang ke Undang-Undang Dasar, ke batang tubuhnya. Di ayat 1, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu dia menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Nah, bagaimana kedaulatan pengejawantahannya? Itu ada mulai dari pasal 18 sampai dengan pasal 22E. Ya, di pasal 22E itu kan sudah disebutkan di situ ada pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pemilu untuk memilih DPR RI, DPD, maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta memilih presiden. Nah, artinya yang menentukan arah perjalanan bangsa dalam hal pengambilan kebijakan ini adalah mereka yang dipilih dalam pemilu. Nah, bisa dibayangkan kalau Gen Z nggak terlibat di situ, atau sikap apatisme yang terlalu berlebihan, ya akhirnya nggak terlibat dalam proses politik, proses demokrasi, ya akhirnya Gen Z nggak akan ikut dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Nah, bisa dibilang ini ya Pak, satu suara buat mereka itu bisa merubah masa depan ya Pak? Pasti sekali, jelas itu, tepat itu Pak. Nah, itu satu yang tadi bicara soal tadi apatis penyebabnya itu. Yang kedua juga selain penyebabnya karena mungkin perilaku elit politik, akhirnya begitu dilihat ya di tayang di televisi dan akhirnya malas juga kita jadinya kan ya, jadi politik kok gini. Nah, selain itu juga karena kurang pendidikan politik, ya pendidikan politik ya dari yang diberikan oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk bagaimana memberikan edukasi kepada para Gen Z sekarang. Nah, strateginya apa? Strategi itu penguatan pendidikan politik ya secara partisipatif ya, melalui program-program Ghost to Campus yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh pemerintah daerah untuk bagaimana menumbuhkan itu. Terus diskusi-diskusi perlu dibangun di kalangan Gen Z sendiri. Nah, buat ini Pak, buat pendengar kita ini makin siap buat pemilu nanti, Bapak boleh nggak kasih sedikit beberapa tips atau langkah-langkah sederhana supaya Gen Z nanti bisa memilih yang tepat, cerdas, dan kritis, Bapak? Ya, baik. Aduh, ini luar biasa nih, Mbak Ajeng, karena salah satu problem kami di Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu selama ini adalah pemahaman Gen Z. Pemahaman Gen Z terkait dengan pemilu itu sendiri dan apa sih yang mereka akan dapat. Nah, sehingga akhirnya sebetulnya kalau bicara pemilu, bicara partisipasi itu harus datang daripada pemilih. Ya, problem yang kami dapat itu adalah partisipasi daripada Gen Z itu agak sedikit berkurang karena yang pertama ketidakpahaman soal aturan. Itu kami temukan. Jadi kalau tadi ditanya tipsnya apa? Yang pertama harus bisa memastikan bahwa saya itu masuk dulu dalam DPT. Karena proses penyaluran hak pilih, hak pilih itu secara prosedural sudah diatur.
harus terdaftar di dalam DPT, daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu urut-urutannya. Kalau Undang-Undang Dasar dia sudah menyebutkan yang bisa menjadi pemilih itu adalah yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Oh, yang sudah menikah. Sudah menikah. Nah, jadi yang menikah di bawah sebelum 17 tahun dia boleh didaftarkan sebagai pemilih. Nah, itu hak ya. Jadi semua warga negara yang berusia 17 tahun itu sudah punya hak untuk bisa memilih. Tapi bagaimana dia bisa menggunakan hak itu? Dia harus terdaftar di dalam DPT. Balik lagi berarti. Nah, tadi salah satu strategi atau apa sih yang harus dilakukan oleh Gensi? Yang pertama Gensi harus paham dulu secara regulasi gimana nih supaya hak saya ini saya bisa gunakan. Nah, kalau bisa gunakan berarti saya harus terdaftar. Saya udah terdaftar belum di DPT? Nah, setelah terdaftar, ya salah satu problemnya Jogja sebagai kota pendidikan ya ini kita coba masuk ke konteks Jogja ya. Kebetulan Kak Ayla dan Kak Ajeng juga lagi studi di Jogja. Betul sekali, dan menjadi juga bagian dari kajian kami dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2021 yaitu bagaimana penyaluran hak pilih, penggunaan hak pilih dari para mahasiswa rantau. Kalau Mbak Ajeng dari mana? Saya asalnya dari Cilacap. Cilacap, Jawa Tengah. Kalau Kak Ayla dari Indramayu, Jawa. Indramayu. Oh, sama-sama pendatang perantau lah di Jogja ya. Jadi masuk dalam kelompok klaster mahasiswa perantau. Betul. Kami punya data yang menarik. Ya, dan saya yakin Kak Ajeng sama Kak Ayla dan mungkin teman-teman ya, sahabat-sahabat Gensi, para pendengar, sahabat Bawaslu DIY mungkin ada juga banyak yang belum mengetahui itu. Dan bagi saya pada saat saya sampaikan ini pasti akan membuat teman-teman akan terkejut ya, kok segitu. Kami punya data di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jadi proses pemilu 2019 dan pilkada 2020 dan terakhir pemilu serentak dan pilkada serentak 2024 itu dia bergerak terus. Data di pemilu 2019 hasil kajian dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada 400.000 lebih pemilih mahasiswa rantau yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena tidak bisa pulang kampung. Oh iya, betul sekali. Karena waktu itu juga di kampus kita ngadain. Betul. Ada TPS lokasi khusus ya. Nah, oke. Jadi, itu baru sekarang. 2019 kemarin belum ada itu. Nah, TPS lokasi khusus itu hanya ada di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit. Nah, untuk Jogja tahun 2024 bertolak dari pengalaman 2019 karena begitu banyak mahasiswa rantau yang nggak bisa pulang untuk menggunakan yang tadi saya bilang hak pilih untuk nanti bisa ikut menentukan arah perjalanan daripada bangsa kita ke depan 5 tahun ke depan, maka diupayakanlah oleh penyelenggara pemilu untuk menyediakan TPS lokasi khusus di kampus-kampus. Nah, menariknya data yang kami punya di DIY itu ada 122 perguruan tinggi. Banyak ya, Pak? 122 perguruan tinggi yang tersebar, yang ada di bawah binaan 2 kementerian ya, yang kami punya. Ada data, ada 1 kementerian, yaitu Kementerian ATR BPN, itu kan memiliki satu sekolah dinas, kedinasan di Jogja juga. Cuma itu di luar, kayak yang 122 itu belum termasuk. Belum termasuk. Kayak dari 122 itu ada sekitar 15 atau 17 ya, kalau saya nggak salah. Itu yang ada di bawah Kementerian Agama. Sisanya itu 100 lebih itu di bawah Kementerian Dikti ya, sekarang Dikti dan riset ya, kalau nggak salah tuh. Nah, dari 122 perguruan tinggi, data kami di 2024, jumlah mahasiswa rantau itu 650.000 di DIY. Nah, bisa dibayangkan ya, gitu banyak. Sedangkan TPS lokasi khusus yang kita waktu itu tidak terlalu banyak. TPS lokasi khusus itu hanya sekitar 30-an. Dan tidak banyak juga mengakomodir teman-teman yang tidak bisa pulang. Kalau Kak Ayla dan Kak Ajeng kan sempat pulang, nyoblos langsung. Nah, karena DPT itu kan dia berbasis EKTP. Nah, EKTP basisnya ya alamat
domisili. Domisili. Nah, jadi TPS juga dibentuk berbasis itu. Sehingga dibentuk di tempat kita tinggal di mana. Betul sekali. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang tadi, kalau pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan oleh GM? Pertama harus memastikan dulu, saya punya hak, tapi hak saya ini bisa gunakan nggak? Nah, untuk menggunakan harus dipastikan masuk dalam DPT. Setelah masuk dalam DPT, contoh yang saya bilang tadi, problem yang terjadi 2024 itu kan banyak teman-teman kaum Gensi dari mahasiswa rantau di DIY yang nggak bisa pulang, walaupun mereka udah terdaftar. Nah, artinya begitu udah terdaftar dalam DPT, tidak secara otomatis bisa digunakan karena basisnya EKTP, basisnya kalau EKTP berarti domisili. EKTP berarti NIK dia berarti berdasarkan dengan alamat tempat tinggal dia yang sebenarnya, bukan domisili di tempat rantau. Nah, problemnya yang tadi saya bilang, akhirnya kurang lebih 400-500 ribu mahasiswa rantau yang ada di Jogja di 2024 kemarin nggak bisa milih. Karena nggak bisa pulang. Kebetulan karena Cilacap sama Indramayu dekat ya, nggak bisa ditempuh ya kurang lebih di bawah 10 jam. Ya akhirnya masih bisa pulang, untuk menggunakan hak pilih. Jadi selain memastikan masuk DPT, memastikan juga bagaimana saya menggunakan itu. Nah, kalau memang mau gunakan ya ada beberapa kriteria. Nah, kalau di luar dari domisili, di luar dari tempat tinggalnya, berarti ya ada yang hanya bisa menggunakan mungkin suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tapi kalau dalam provinsi yang sama mungkin ada tambahan surat suara yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerahnya. Kira-kira gitu. Jadi untuk selain itu regulasi, pemahaman juga ditingkatkan. Literasi. Biar nggak terlalu serius. Panjang ya? Iya, nggak apa, minum dulu Bang. Ya oke, ini kasihan dulu. Kita minum dulu Bang. Biar nggak terlalu serius. Iya. Kayaknya menarik, masalahnya menarik sekali nih. Apalagi Mbak Ayla sama Mbak Ajeng juga kan dari kalangan Gensi yang masuk dalam kelompok mahasiswa rantau yang ada di Jogja. Wah, kopinya. Kopi hitam ya Pak? Ini kopi apa nih? Kopi gayo, kopi apa nih ya? Indramayu ada kopi nggak? Ada kan, saya tahu. Tapi Indramayu khasnya mangga sih Pak. Betul, mangga, betul. Mangga apa namanya Mbak? Biasanya harum manis. Kalau Cilacap apa nih khasnya? Kak Ajeng. Kalau dari tempat saya apa ya makanan? Cilacap apa? Ikan ya kayaknya. Ikan, betul sekali. Oke. Ya selanjutnya, apa pesan Bapak untuk Gen Z yang akan menjadi pemilu di pemilu mendatang? Jadi gini, Gaila, pesan saya sebetulnya tidak terlalu apa, karena bagi saya Gen Z ini punya karakter tersendiri. Nah, Gen Z ini bagi saya adalah jembatan antara dunia nyata sama dunia digital. Dunia digital, betul. Jadi Gen Z dia bisa terlibat dalam proses-proses kampanye secara fisik segala macam, kegiatan-kegiatan pendidikan politik. Tapi Gen Z juga dia pulang dia bisa bermain di dalam dunianya, dunia digitalnya Di untuk sosial, bisa. Jadi dia bisa menjadi jembatan itu. Betul. Bagi saya yang pertama ya literasi. Literasi khusus menyangkut dengan regulasi. Itu saja. Karena Gen Z kita luar biasa, jago-jago semua. Jadi saya nggak mau memberikan pesan karena dari kita memahami regulasi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita tahu gimana cara kita menyalurkan hak kita. Pesan saya satu saja, bagaimana bisa menjadi penentu arah kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan. Kita harus terlibat, ikut nyoblos. Satu, Kak Ajeng sama Kak Ayla. Kita lihat perjalanan bangsa kita. Gelombang reformasi ini kan terjadi sejak tahun 1966. Ada generasi 1966 yang melakukan, dan itu demo-demo waktu itu adalah para mahasiswa. Sampai dengan yang terakhir itu adalah 1998. Bayangkan aja mahasiswa bermain di luar parlemen dengan kekuatannya bisa
melahirkan reformasi. Kekuatan seperti itu yang saya bilang kalau bisa ya digunakan dalam proses demokrasi pada saat pemilu, berarti mahasiswa Gen Z akan terlibat dalam pengambilan kebijakan. Jadi seperti itu pesan saya. Mungkin tadi Bapak udah ngasih beberapa strategi ya Pak untuk para Gen Z untuk memilih. Jadi saya mau tanya strategi paling terbaik menurut Bapak yang benar-benar berdampak bagi perusahaan bangsa itu bagaimana Pak? Strategi yang paling terbaik menurut Bapak? Jadi memang sebetulnya kalau bicara soal strategi dari Gen Z itu harus didahului juga dari strategi atau perubahan-perubahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah kaitan dengan proses pelaksanaan pemilu yang lebih inklusif. Nah, khusus misalnya bagaimana supaya teman-teman yang para mahasiswa rantau dari kalangan Gen Z yang lagi merantau ke kota-kota pendidikan di Indonesia ini, itu mereka bisa menyalurkan haknya. Nah, tentu harus diawali dulu dari regulasi, penyiapan regulasi oleh pemerintah dan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR untuk bagaimana mengakomodir ya teman-teman untuk bisa nyoblos. Jadi Kak Ajeng sama Kak Il nggak usah lagi pada saat pemilu harus keluarin ongkos pulang ke Indramayu, pulang ke Cilacap hanya sekedar untuk nyoblos, ya kan? Kalau pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah dan pembuat undang-undang bisa menyiapkan sebuah regulasi terkait dengan untuk memudahkan Gen Z dalam menyalurkan haknya, ya saya yakin bahwa ke depan Gen Z juga akan memiliki strategi tersendiri. Jadi kalau strategi ya saya nggak tapi didahului juga oleh perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pembuat undang-undang yang lebih inklusif dan berpihak kepada kaum Gen Z. Ya kira-kira gitu Kak Ajeng. Mungkin buat pertanyaan cukup sekian dulu ya Pak. Terima kasih banget buat insight-nya pagi ini nih Pak. Kita jadi tahu yang tadinya kita kurang tahu, makin tahu. Pikiran kita jadi terbuka. Saya masih pingin kok, kalau memang masih berkenan untuk undang saya, mungkin kita bisa Pak, nanti kita episode kedua lagi kan. Nah, gitu. Nih buat sobat Gen Z, dengerin tadi dari Bapak Rendano semua kayak pemikiran Bapak bisa dicontoh, bisa didengar. Pokoknya suara kita itu bisa merubah masa depan kita semua. Ya, ikut menentukan. Oke, mungkin di episode kali ini, mungkin next episode kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi Pak. Ya, siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Suara Demokrasi, jaga suara, wujudkan demokrasi. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih, ya, Pak. Ya, ayolah.